wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman, amin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikman. Allahumma barik fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadratul asatid al-fudala wal masyayikh الشرفاء وجميع الحاضرين والحاضرين الأحبة والأعزاء رحمكم الله. Yang sama-sama kita cintai guru kita yang mulia, yaitu pimpinan pesantren Al-Mukhtaram Ustaz Cece Nafa'ullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahkan ilmunya. Dan begitu juga Al-Mukarram Al-Mukhtaram Allah Rasulullah, yaitu Ustaz Harun, natallah bituli hayatih wa nafa bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Dan begitu juga Ustaz Al-Mukarram akhina fillah Ustaz Sa'ir hadir selalu tiap malam setiap bulanan. Dan saya mudah-mudahan diberkahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga para asatidz yang lain dan para sesepuh yang saya tidak sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangkan rasa ta'zim dan hormat saya kepada mereka. Dan begitu juga para santri-santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan anak kita semua dijadikan anak yang saleh wa salihah. Dan begitu hadrah pada murid Bapak Ustaz Iman. Alhamdulillah setiap bulan hadir. Saya mau kasih keterangan tentang hadrah ya. Hadrah ini yang menghadirkan Rasulullah SAW. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa hadrah itu haram. Kalau ada haram, kitabnya coba tunjukkan kepada saya. Dan saya juga punya dari bisi gitu ya. Terus jadi fitnah, hadrah enggak, bukan. Itu hadrah itu adalah hadrah. Jadi menghadirkan Rasulullah SAW. Semua para habaib pakai. Andaikan itu haram, para habaib lebih utama dan lebih dulu mengharamkan tersebut. Paham ya? Karena Habib Ahmad Al-Masyhur itu mengislamkan 1000 orang lantaran pakai hadrah di Afrika. Mengislamkan orang lantaran pakai hadrah di Afrika itu 1000. Pulang 1000 dengan berkatnya hadrah. Paham ya? Nah ini biar paham semua, jangan jadi puas juga. Yang nggak mau pakai nggak apa-apa. Yang nggak mau pakai nggak apa-apa. Ya. Mungkin ikhtiaraman dari guru nggak masalah. Jangan tapi jadi fitnah untuk mengharapkan seperti spektakel. Jangan untuk spektakel halal ini. Ini masalah furu'iyah. Masalah furu'i. Kalau orang yang masih mengharamkan spektakel orang goblok ini. Orang udah ke langit, udah ke bulan, masih bilang peker aja. Ya, jangan. Ya, ini kita masing. Jadi kita memiliki ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah. Masalah khilafiyah jauhin. Masalah khilafiyah jauhin itu. Saudara hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala wa Allah. Setelah salawat dan salam kepada Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari yang bahagia ini, di majlis yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala ya bulan kumpul ya di majlis ini, tidak lain dan tidak bukan semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bulanan dan juga hal ya almarhum Bapak Haji Asep Usasi. Ya, mudah-mudahan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhan dari jinan, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menerangkan bab beda ini kemarin bab bil ilm, ya bab tentang santri, ya menuntut ilmu adab kepada guru, kepada ini sekarang saya rubah ketepatan kepada tentang birrul walidain, ya tentang hal, ya. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini kalau Allah sudah ridho kepada kita. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala yaitu ridho ridho walidain wasakhatullah wasakhatu walidain. Bila mana orang tua ridho, maka niscaya Allah akan ridho. Bila mana orang tua murka, maka Allah akan murka. Sekaya apapun, sebanyak apapun ilmunya, sepintar apapun seorang anak, kalau sudah kurang ajar kepada orang tua, maka tidak akan manfaat segala-galanya. Surga pun tidak akan masuk. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di Al-Quran tentang birrul walidain. Makanya hal di antaranya hal itu rasa syukur kita sebagai orang anak, mengingat jasa-jasa beliau, mengingat pendidikan beliau kepada kita, menyekolahkan kita, menghidupkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses dengan berkat ibu dan bapak kita. Itu namanya hal. Hal itu setahun sekali. Nah, adapun doa setiap hari harus Rabbi zilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah azan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, di akhirnya Rabbi zilli wali walidayya Rabbi zilli walidayya Rabbi zilli walidayya Rabbi zilli walidayya Rabbi zilli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Imam Ghazali. Jadi kita harus baca tuh setelah ada azan. Terus habis sholat banyak Rabbi fili. Kalau perlu dijadiin Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya, Rabbi fili walidayya. Agar apa? Biar kita menjadi orang yang bakti kepada orang tua. Sampai kapan bakti kita kepada orang tua? Sampai kita meninggal dunia. Dan kalau kita sedekah, ya, setiap kita sedekah mau tenaga, mau harta, kita hadiahkan untuk orang tua kita. Itu jadi tugas kita untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah SWT itu mencari, itu tidak ada lain kecuali jalan birrul walidain. Orang kalau sudah birrul walidain, ya, hidupnya akan mulia, hidupnya akan muhtaram, hidupnya akan bahagia lantaran berbakti kepada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, salasun ayatin nazalat maqurratan bi salasin. Ada 3 ayat yang turun, ya, bersamaan. La yaqbalullahu minha wahidatun bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima oleh Allah, ya, dari ayat tersebut salah satu, ya, tanpa disertai yang setelahnya. Ihdaha qauluhu ta'ala wa ati Allah wa ati ar-rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah. Ini surat Al-Maidah. Faman atallahu wa lam yuti'illah wa lam yuti' ar-rasul lam yuqbal minhu. Barang siapa orang yang taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya, taat patuh tunduk kepada Allah, walam yuti'ir rasul, dan dia tidak taat kepada Rasulullah. Dia taatnya sama Allah aja udah. Udah kepada Allah, yang akan kepada wasilah Rasul. Tak perlu pakai wasilah Rasulullah. Kita taat aja kepada Allah, nah, patuh kepada Allah. Walam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Orang yang tidak taat kepada Allah, la yuqbal minhu, maka batal imannya kepada Allah Subhanahu, tidak akan diterima. Dia taat kepada Allah, tapi dia tidak taat kepada Rasulullah, batal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu.
Jadi mesti taat kepada Allah, wa ati Rasul. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan tadi itu ayat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, ya. Katakan ke semua manusia, ya. Kalau kau benar-benar cinta kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mutaba'at Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, kalau engkau sudah cinta dekat dengan Rasulullah, pasti otomatis cinta kepada Allah. Yuhibbukumullah, insyaallah Allah ciptakan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kalian. Jadi kita harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu surah Al-Maidah. Faman atallaha wa lam yuti illa rasul lam yuqbal minhu. Jadi gitu. Banyak ada orang yang begitu, udah taat aja kepada Allah, ngapain doa pakai wasilah dengan Rasulullah? Kita nggak perlu, kita langsung kepada Allah. Ente siapa? Betul kan? Mau langsung kepada Allah tanpa wasilah Rasulullah nggak bisa, nggak bisa. Ya. Itu tentang wasilah, apalagi tentang taat. Tsaniyatu qaulu ta'ala wa aqimus shalah wa atiyus zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Faman shalla wa lam yuzakka lam yuqbal minhu. Barang siapa yang salat, dia salat 5 waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa lam yuzakka, dan dia tidak mau berzakat. Anak salat aja, nggak mau zakat nih. Mengeluarkan zakat fitrah, nggak mau zakat mal, lam yuqbal minhu, maka dia batal ibadahnya kepada Allah, tidak diterima. Jadi dia sholat harus, zakat juga harus, nggak bisa. Jadi dua-duanya mesti. Ini bergandengan antara ayat tersebut. Wa qawlu ta'ala anishkur li wa liwalidayka. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku wa liwalidayka, dan bersyukur kepada kedua ibu bapak. Al-Luqman, surat Al-Luqman. Faman syakara Allah wa lam yashkur walidayhi wa lam yuqbal minhu. Barang siapa orang yang bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada ibu bapaknya. Dia bersyukur kepada Allah, tapi dia tidak mau bersyukur kepada ibu bapaknya. Lam yuqbal minhu, maka batal bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah dan bersyukur juga kepada orang tua. Wa'budullaha, kata Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, sujudlah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan jangan berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Makanya tidak ada ya yang namanya bakti itu sampai kita meninggal dunia sebagai orang anak. Terus berdoa Rabbi firli wali walidayya Rabbi firli. Makanya kalau kita ingin jadikan orang kita seperti raja, kalau kita terus menjadikan orang tua kita seperti raja, pasti rezeki kita seperti raja. Raja rezekinya banyak, hartanya banyak. Kalau kita pengen seperti ratu, maka jadikan ibu kita seperti ratu. Jadikan benar-benar cinta. Jangan pernah songong, jangan pernah kurang ajar, belangsak di akhirat. Berapa banyak orang yang gila di pinggir jalanan tuh, itu lantaran gara-gara kurang ajar sama orang tuanya mereka. Songong sama orang tua banyak. Makanya jangan kita sebagai anak
Nah ini orang tua biar dia ilmunya kayak apaan lagi, bisa terbang. Kalau udah songong sama orang tua, surga nggak bakal masuk. Ya. Karena banyak digandengkan Allah dengan orang tua, digandengkan. Itu luar biasa. Nah itulah. Nah ini antara daripada luar biasanya antara 2-3 ayat tersebut bergandengan, jadi tidak bisa ditinggalkan. Ya. Taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah. Ya. Menjalankan sholat juga harus menjalankan zakat. Bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada ibu bapak. Ini nggak bisa. Kalau salah satu ditinggalin, la yuqbal minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Uyainah rahimallahu man shalla salawatul khamsah faqad syakara Allah taala. Ya. Dikatakan Allah Ibnu Uyainah rahimahullah, barang siapa yang salat 5 waktu maka dia telah bersyukur kepada Allah. Orang yang telah bersolat, orang yang salat 5 waktu, ya, maghrib, isya, ya, subuh, zuhur, asar, maka orang tersebut telah bersyukur kepada Allah. Wa man da'al li walidaini fi adbari salawati faqad syaraka lahuma. Barang siapa orang yang berdoa untuk berdoa kepada orang tuanya, ya, di tengah-tengah salatnya, maka dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dari Lusaidin, di anna Allah Ta'ala yaqul an yashkur li wa li walidayka fasyukurullah an yusalliya fi kulli yawmin 5 marrat wa syakra walidaini an yad'u lahuma fi kulli yawmin 5 marrat. Jadi setiap orang yang menjalankan sholat 5 waktu berarti dia telah bersyukur kepada Allah. Kemudian bila mana dia setiap 5 waktu berdoa untuk kedua ibu bapaknya, maka dia telah bersyukur kepada ibu bapaknya. Itu. Makanya kata Nabi, kalau orang pengen rezekinya gampang dibukakan kerannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan putus mendoa kepada ibu bapaknya. Rabbi sholli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi sholli wa li walidayya. Kita banyak-banyak doa pada orang tua kita. Insyaallah rezeki kita berkah. Ilmu kita juga berkah. Orang yang menuntut ilmu nih, ya apa lagi dia? Banyak-banyak doa kepada orang tuanya, insyaallah ilmunya berkah. Fasyukurullah an yusalliya fi kulli yawmin 5 marrat wa syukur walidaini an yad'uwa lahuma fi kulli yawmin 5 marrat. Bayan bagi an yaqula ba'da du'al adzan. Makanya setelah doa azan tuh kita diperintahkan Rabbi firli wa li walidayya 5 kali. Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan kita semua yang ada termasuk orang-orang yang bakti kepada orang tua. Mudah-mudahan kita diampuni dosa kita yang kurang ajar kepada orang tua kita dulu, dimaafkan ya. Mudah-mudahan orang tua kita di alam barzah, mudah-mudahan dijadikan kuburan radhan yang jinan, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan rahmat maghfirah selalu kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan kita sebagai anak di muka bumi ini yang masih hidup dijadikan anak yang saleh wa salihah yang selalu berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Ya Rabbi salli ala